Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, kali ini gue akan menceritakan nih mengenai kisah mistis Villa Juliana di Sopeng. Seperti apa sih kisah lengkapnya? Nah, gue akan menceritakannya secara detail. Villa Juliana nih geng, di jantung kota Sopeng, Sulawesi Selatan ya, diselimuti nilai historis yang cukup tinggi, sejarahnya tinggi ya. Tetapi nggak bisa juga nih ditampakkan juga kalau ini dibalik keindahannya ya, bangunan dengan gaya arsitektur Indies, villa ini nih geng ternyata juga menyimpan cerita-cerita mistis loh. Nah, usia bangunan ini sendiri ya, perpaduan gaya Eropa dan juga lokal Bugis, peninggalan dari Ratu Belanda geng. Dan ini sudah melewati beberapa generasi loh. Nah, selama 117 tahun lamanya ya, Villa Juliana menjadi saksi bisu beragam peristiwa bersejarah loh di negeri ini sejak dibangun pada tahun 1905 silam. Nah, di kala itu ya, masa pemerintahan Hindia Belanda era Mr. C.A. Crozon sengaja membangun villa ini nih ya sebagai sebuah hadiah untuk Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange Nassau dan juga beserta nih dengan putrinya yakni Ratu Juliana yang diagendakan sendiri nih berkunjung ke Tanah Bugis di Kabupaten Sopeng pada masa itu. Sayangnya ya geng, situasi perang saat itu membuat Ratu Wilhelmina dan juga Ratu Juliana terpaksa urung berkunjung ke bumi Latemamala gitu namanya. Nah, kalau salah nih penyebutannya tolong komen aja di kolom komentar. Julukan dari Sopeng. Sampailah pada saat itu ya, hadiahnya itu hanya menjadi mimpi bagi Ratu Wilhelmina dan juga Ratu Juliana yang ingin menginjakan kakinya ke sana. Villa itu nih geng, kini menjadi museum loh sekaligus landmark Kabupaten Sopeng. Nah, banyak juga nih koleksi-koleksi peninggalan sejarah yang saat ini tersimpan rapi loh di villa tersebut. Nah, mulai dari fosil manusia purba hingga juga ada uang Belanda kuno. Nah, kalau kamu nih suka banget dengan sejarah, mungkin pengen banget melihat histori dari Sopeng ya, nih kamu bisa berkunjung ke Villa Juliana ini. Nah, langsung aja kita mulai ke kisah mistis dari Villa Juliana. Kisah mistis yang pertama nih dari Villa Juliana ya, suara orang berjalan di Villa Juliana. Nah, siapa sih yang nggak merinding ya geng ketika mendengarkan suara-suara aneh dari dalam ruangan yang nggak berpenghuni nih di Villa Juliana? Pasti kamu sendiri juga akan merinding pastinya ya. Nah, selain nih hanya ada penjaga villa di situ, nggak ada orang lain lagi loh. Namun, suara langkah kaki nih geng kerap terdengar di dalam villa ini. Pengalaman aneh itu ya juga pernah dirasakan nih geng oleh juru pelihara Villa Juliana, yakni namanya Mustafa ya. Dan ia nih pernah mendengarkan suara orang berjalan sampai suara tentaraan sedang apel. Jadi lagi berbaris ya, yang seketika membuat bulu kuduknya berdiri. Pikirannya juga jadinya kemana-mana ya, pengen kabur tapi gue yang jaga villanya gitu kan. Nah, Mustafa nih lalu memastikan suara tersebut dan anehnya ya geng, saat sudah berada di sumber suara, gak ada seorang pun loh di sana dan setiap sudut di villa itu terasa sepi. Nah, kisah mistis berikutnya nih dari Villa Juliana. Kabarnya nih ya, pengunjung Villa Juliana sering kesurupan. Mustafa nih, yakni juru kunci tadi ya, juga nggak jarang mendapati pengunjung kesurupan geng di dalam villa secara tiba-tiba. Dan makhluk halus yang merasuki tubuh pengunjung nih ya, sering kali meronta-ronta dan juga marah-marah. Mungkin dia salah ucap atau berkata kasar, itu juga bisa. Jadi hati-hati ya kalau datang ke tempat-tempat baru nih. Jadi jaga perkataan dan juga jaga sikap, mungkin jadinya kesurupan gitu kan. Nah, konon katanya nih geng, makhluk halus yang merasuki tubuh pengunjung tersebut jengkel dengan sikap mereka saat berada di area villa. Tuh, benar kan? Dan banyak orang yang mengatakan karena tidak permisi juga saat masuk ke area villa. Jadi misalkan mau masuk, assalamualaikum dulu gitu kan ya. Nah, kalaupun ada nih geng pengunjung yang kesurupan, biasanya marah-marah aja katanya Mustafa
Mustafa, dan gak pernah berbicara kasar dan kesurupannya pun gak lama gitu. Menurut cerita dari Mustafa seperti itu. Nah, cerita mistis berikutnya dari Villa Juliana ini katanya ya, kabarnya penampakan sosok berbaju putih di Villa Juliana. Nah, di Villa Juliana nih geng, dipercayai ada dua penghuni nggak kasat mata ya. Menurut Mustafa nih, ada satu orang laki-laki dan juga ada satu orang perempuan geng. Nah, sosok berbaju putih itu ya pernah nih ia saksikan sendiri ya di area villa gitu katanya Mustafa. Nih katanya Mustafa nih, saya pernah lihat sosok itu perempuan katanya berbaju putih, rambutnya putih seperti orang Belanda dan dia lewat di belakangku. Dan Mustafa nih juga bercerita lagi ya, pernah sekali pengunjung yang berasal dari Pulau Jawa mengaku dilarang menaiki lantai 2 geng Villa Juliana tersebut karena ada sosok nggak kasat mata yang memberitahunya. Dan terus cerita lagi nih Mustafa ya, kalau saya tanya dulu ke orang Jawa tersebut, kenapa sih Pak nggak mau naik gitu kan. Nah dia bilang nih, saya dilarang naik sama penjaga yang di atas gitu. Cerita mistis berikutnya dari Villa Juliana ini. Cerita mistis selanjutnya nih dari Villa Juliana ini adalah lampu halaman Villa Juliana kadang mati sendiri. Wah, luar biasa nih kalau mati sendiri ya. Pada malam hari nih geng, sosok misterius juga sering kali muncul bahkan saat area tersebut ramai pengunjung, dan juga ada sosok misterius kadang yang suka muncul menurut ceritanya seperti itu. Setelah itu ya, lampu halaman tiba-tiba mati aja gitu kan. Dan konon katanya nih geng, kalau makhluk halus yang berada di Villa Juliana ini nggak menyukai keributan, jadi nggak suka kalau rame-rame, makanya dimatiin aja lampunya biar pada pulang kali ya. Nah saat itu terjadi nih geng, ia kerap menampakkan diri dan selanjutnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang cukup aneh. Nah terus juga nih ada juga yang penjaga villa lainnya bernama Asnidar menceritakan kalau mungkin merasa terganggu katanya, dan di sini nggak mau kalau ada keributan gitu, jadi ada keramaian dia nggak mau. Kalau matikan begitu lampu, menegur saja agar tidak ribut. Jadi dia sengaja mematikan lampu supaya jangan ribut-ribut deh gitu kan, gue merasa terusik nih gitu, seperti itu katanya penjaganya. Nah, cerita mistis yang terakhir nih geng dari Villa Juliana ini adalah pintu ruangan Villa Juliana nih sering terkunci sendiri. Waduh, agak serem nih kalau terkunci sendiri nggak bisa pulang ya. Nah, pengalaman aneh ini nih geng pernah dirasakan seorang mahasiswa asal Sopeng, Agil namanya, yang berkunjung ke Villa Juliana. Dan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar ini pernah terkunci sendirian loh di dalam sebuah ruangan geng. Dan awalnya ya, pintu ruangan yang ia kunjungi ini tampak terbuka lebar. Namun setelah berada di dalamnya, tiba-tiba ya pintu tersebut tertutup oleh angin, tertiup angin langsung tertutup kencang. Dan anehnya ya, pintu itu terkunci dan gak bisa dibuka dari dalam. Jadi dia benar-benar terkunci di dalamnya. Nah terus nih menurut kisahnya ya, tiba-tiba pintunya tertutup dan terkunci sendiri dari luar sekitar 5 menit. Akhirnya mahasiswa ini berteriak ya, minta tolong, dan juga akhirnya teman-temannya baru datang ya untuk menolongnya membuka pintunya gitu. Seperti itu cerita mistis yang terakhir dari Villa Juliana. Nah buat kamu sendiri nih, pernah nggak sih mengalami kisah mistis di Villa Juliana atau di villa-villa manapun yang terasa horor gitu ya? Boleh banget kamu komen di konten ini. Nah itu tadi dia sedikit cerita mistis ya mengenai Villa Juliana di Sopeng. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mau dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.